Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Surat kepada orang Ibrani pasal 8 sampai 13. Pasal 8. Amasya imam besar kita, ayat 1 sampai 13. Dan kesimpulan atas hal-hal yang telah dibicarakan itu ialah kita mempunyai seorang imam besar yang sedemikian itu, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha agung di surga, seorang pelayan dari ruang kudus dan tabernakel sejati yang telah Yahweh bangun dan bukan manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan baik persembahan maupun kurban. Karena itu, dia juga perlu mempunyai sesuatu yang dapat dia persembahkan. Sebab jika memang dia ada di bumi, dia tidak akan menjadi seorang imam, karena ada para imam yang mempersembahkan persembahan menurut Torah, yang beribadah menurut contoh dan bayangan dari hal-hal surgawi, sama seperti Musa telah diperintahkan ketika akan segera mendirikan tabernakel. Sebab dia berfirman, "Perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu." Tetapi sekarang dia telah beroleh ibadah yang lebih agung, karena bagaimanapun juga dia adalah pengantara dari perjanjian yang lebih baik yang telah disahkan dengan janji-janji yang lebih baik. Sebab jika yang pertama itu tidaklah bercacat, maka tidak akan dicari lagi sebuah tempat untuk yang kedua. Sebab setelah ditemukan kesalahan pada mereka, dia berfirman, "Lihatlah, hari-harinya tiba." Yahweh berfirman, "Dan aku akan mengadakan perjanjian baru atas keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada hari tatkala aku menggenggam tangan mereka untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang karena mereka tidak tetap tinggal dalam perjanjianku, aku pun telah mengabaikan mereka." Yahweh berfirman, "Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu." Yahweh berfirman, "Untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Dan mereka sekali-kali tidak akan lagi mengajar tiap-tiap sesamanya dan tiap-tiap saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Yahweh,' sebab semua orang, dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar di antara mereka, akan mengenal aku. Sebab aku akan berbelas kasihan atas ketidakbenaran mereka, dan aku sama sekali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka dan kejahatan-kejahatan mereka, dengan mengatakan, 'Yang baru, dia telah membuat yang pertama menjadi usang, dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua sudah dekat pada kemusnahan.'" Pasal 9 ayat 1 sampai 28.
Peraturan lama tentang ibadah, ayat 1 sampai 10. Selanjutnya, memang perjanjian yang pertama pun mempunyai peraturan-peraturan ibadah dan ruang kudus duniawinya. Sebab tabernakel sudah dipersiapkan. Pertama, yang di dalamnya ada kaki pelita dan meja dan roti sajian. Bagian ini disebut ruang kudus. Dan kedua, bagian tabernakel yang ada di belakang tabir, yang disebut ruang maha kudus, yang berisi pedupaan dari emas dan tabut perjanjian, yang semua sisinya disalut dengan emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli dari emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, serta loh-loh perjanjian. Dan di atasnya ada kerup-kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Yang tentang ini sekarang bukan waktunya untuk menyebutkannya secara terinci. Dan setelah hal-hal itu dipersiapkan sedemikian rupa, imam-imam memang senantiasa memasuki bagian pertama tabernakel itu untuk melaksanakan ibadah. Tetapi ke dalam bagian yang kedua, hanya imam besar sekali setahun, bukan tanpa darah, yang ia persembahkan ganti dirinya sendiri dan ganti dosa-dosa pelanggaran umat. Roh Kuduslah yang menjelaskan hal ini, bahwa jalan ke tempat Maha Kudus belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri, yang merupakan kiasan untuk waktu yang berjalan sekarang, yang di dalamnya persembahan-persembahan dan juga kurban-kurban dipersembahkan, sekalipun secara hati nurani tidak dapat menyempurnakan orang yang beribadah, yang hanya menyangkut hal-hal makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan, serta peraturan-peraturan jasmani yang dibebankan atas mereka hingga waktu pembaharuan. Hamasiyah adalah kurban sempurna, ayat 11 sampai 28. Tetapi Hamasiyah yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu artinya bukan termasuk ciptaan. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat Maha Kudus untuk memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasiyah yang melalui roh yang kekal
telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Sebab di mana ada wasiat, kematian orang yang membagi warisan itu harus dipastikan. Sebab sebuah wasiat adalah sah atas mereka yang meninggal, karena selama orang yang membaginya masih hidup, hal itu tidak memiliki kekuatan. Demikianlah, maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah, karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Musa sesuai Torah kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah serta hisop. Ia sendiri harus memerciki baik kitab maupun seluruh umat itu dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Dan dia memerciki dengan darah baik tabernakel maupun seluruh peralatan ibadah secara demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Oleh karena itu, memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini. Namun, hal-hal surgawi itu sendiri dengan kurban-kurban yang lebih baik daripada hal-hal ini. Sebab Hamasya telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam surga itu sendiri, sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita, bukan supaya berkali-kali dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain. Sebab seharusnya lah dia berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia, tetapi sekarang sekali saja pada akhir zaman dia telah dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman, demikian pula lah Hamasya yang dikurbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa, dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Pasal 10. Pengorbanan Hamasya sekali untuk selamanya. Ayat 1 sampai 18. Sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik
yang akan segera datang bukan semata-mata gambaran dari perkara-perkara itu, tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang setiap tahun dengan kurban-kurban yang sama yang mereka persembahkan secara terus-menerus. Karenanya, bukankah hal-hal itu akan berhenti dipersembahkan, berhubung mereka yang beribadah tidak seorang pun memiliki kesadaran akan dosa, bahkan setelah sekali ditahirkan? Tetapi dengan hal-hal itu, setiap tahun selalu ada pengingat dosa-dosa. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa-dosa. Karena itu, ketika datang ke dunia ini, Dia berkata, "Kurban dan persembahan sajian tidak engkau ingini, tetapi sebuah tubuh telah engkau sediakan bagiku. Persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa tidak engkau pinta." Lalu aku berkata, "Lihatlah, aku datang. Dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohim." Ketika di atas mengatakan kurban dan persembahan sajian dan persembahan-persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa, apa saja yang dipersembahkan berdasarkan Torah tidak engkau ingini, bahkan tidak engkau pinta. Lalu Dia berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohim." Maka Dia meruntuhkan yang pertama, supaya Dia dapat menegakkan yang kedua, yang dalam kehendak-Nya itu kitalah yang telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yeshua HaMasiah sekali untuk selamanya. Dan sesungguhnya setiap imam berdiri tiap-tiap hari untuk menyelenggarakan ibadah dan berulang-ulang mempersembahkan kurban-kurban yang sama yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa-dosa. Namun Dia, sesudah mempersembahkan satu kurban karena dosa-dosa, Dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Selebihnya, sambil menanti sampai para musuhnya telah diletakkan sebagai tumpuan kakinya. Sebab oleh satu persembahan Dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Dan Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, karena bersamaan dengan itu Dia mengatakan sebelumnya, "Inilah perjanjian yang akan aku buat dengan mereka sesudah waktu itu." Yahweh berfirman, "Seraya memberikan Torah-Ku ke dalam hati mereka, aku juga akan menuliskannya pada akal budi mereka, dan aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka dan kejahatan-kejahatan mereka." Dan di mana ada pengampunan terhadap hal-hal itu, di sana tidak ada lagi persembahan penghapus dosa. Panggilan untuk tetap bertekun, ayat 19 sampai 39. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yeshua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang telah Dia bukakan bagi kita
sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri, dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Seseorang yang menolak Torah Musa mati tanpa belas kasihan atas dasar 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang telah menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian, serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan, "Pembalasan adalah hakku, aku akan mengganjar." Yahwe berfirman, dan lagi, Yahwe akan menghakimi umat-Nya. Mengerikan jika jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Namun ingatlah hari-hari yang lalu, yang di dalamnya setelah diterangi, kamu tabah menanggung banyak pergumulan penderitaan. Di satu sisi dalam hinaan dan juga kesukaran ketika dipermalukan, di sisi lain ketika menjadi sekutu mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab kamu juga telah bersimpati denganku dalam belenggu-belengguku, dan kamu menerima dengan sukacita ketika milikmu menjadi jarahan, karena mengetahui bahwa dalam dirimu sendiri ada harta benda yang lebih baik dan yang lebih menetap di surga. Sebab itu, hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu, karena ia mengandung upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Sebab tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang datang akan segera tiba, dan Dia tidak akan menunda. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Pasal 11. Teladan-teladan iman, ayat 1 sampai 40. Dan
iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab dalam hal inilah para leluhur telah dijadikan kesaksian. Dengan iman kita mengerti bahwa saman-saman telah dipersiapkan oleh firman Elohim, sehingga hal-hal yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata. Dengan iman, Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada Kain. Olehnya, dia telah dijadikan kesaksian sebagai orang yang benar ketika Elohim memberi persetujuan atas persembahannya itu, dan melalui hal itu ia masih berbicara sesudah meninggal. Dengan iman, Henokh telah diangkat sehingga tidak melihat kematian, dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya, dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Namun tanpa iman, mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada, dan bahwa Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan iman, Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan, karena digerakkan oleh rasa gentar. Olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman, dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunnya ialah Elohim. Dengan iman juga Sarah sendiri telah menerima kekuatan sebagai dasar pembenihan, dan dia telah melahirkan di saat usia lanjutnya, karena dia menganggap Dia yang berjanji itu setia. Karena itu pula, dari satu orang, dan orang inilah yang telah dinyatakan mati pucuk, mereka yang sama seperti bintang-bintang di langit dalam jumlahnya, dan seperti pasir di tepi pantai laut yang tidak terhitung, telah dilahirkan. Dalam iman, mereka semua ini telah meninggal sebagai orang-orang yang tidak menerima janji-janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang melihat hal-hal itu dari jauh, dan diyakinkan olehnya juga menyalaminya, bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi. Sebab mereka yang berkata seperti itu, mereka menyatakan bahwa mereka sedang mendambakan suatu tanah air.
Dan memang, jika mereka mengingat-ingat tempat itu yang dari dalamnya mereka telah keluar, mereka punya kesempatan untuk kembali. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, itulah tanah air surgawi. Karena itu Elohim tidak malu akan mereka untuk dipanggil Elohim mereka, karena Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dengan iman ketika diuji, Abraham telah mempersembahkan Ishak. Dia telah mempersembahkan anak tunggalnya yang telah menerima janji-janji itu pula, yang tentangnya telah dikatakan, di dalam Ishaklah benihmu akan disebut. Karena menganggap bahwa Elohim itu sanggup juga untuk membangkitkan dari antara orang mati, dari sanalah juga secara kiasan Dia telah menerimanya kembali. Dengan iman mengenai hal-hal yang akan datang, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Dengan iman, ketika hampir meninggal, Yakub memberkati masing-masing anak-anak Yusuf dan bersujud pada ujung tongkatnya. Dengan iman, ketika hampir meninggal, Yusuf mengingatkan mengenai keluarnya Bani Israel, dan dia memberi perintah mengenai tulang belulangnya. Dengan iman, setelah dilahirkan, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bayi itu elok, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dengan iman, setelah menjadi besar, Musa menolak disebut anak putri Firaun, dengan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa, karena menganggap keinaan Hamasyah lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mesir, sebab ia memandang kepada upah. Dengan iman, dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia tabah karena seakan-akan sedang melihat Dia yang tidak kelihatan. Dengan iman, dia melaksanakan Paskah dan pemercikan darah, supaya yang membinasakan anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Dengan iman, mereka menyeberangi Laut Merah seperti melewati tanah kering, yang ketika mencoba usaha itu, orang-orang Mesir ditenggelamkan. Dengan iman, tembok-tembok Yeriko telah runtuh setelah dikelilingi selama 7 hari. Dengan iman, Rahab si pelacur tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya, karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai. Dan apalagi yang harus aku sebutkan, sebab waktu akan meninggalkan aku bila mana menceritakan tentang Gideon, Barak, dan juga Simson, serta Yeftah, juga Daud dan Samuel dan para nabi yang melalui iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh janji-janji, menutup mulut-mulut singa, memadamkan kedahsyatan api, menghindari mata pedang, dikuatkan dari kelemahan, dijadikan kuat dalam peperangan, telah menundukkan bala tentara asing. Wanita-wanita telah menerima orang-orang mati mereka dari kebangkitan, tetapi yang lain telah dianiaya
dengan tidak menerima penebusan, supaya mereka dapat mencapai kebangkitan yang lebih baik. Dan yang lainnya telah menerima cemooh dan cambukan, dan bahkan belenggu dan penjara. Mereka dirajam, mereka digergaji menjadi dua, mereka dicobai, mereka telah meninggal oleh pembunuhan dengan pedang, mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, dengan kulit kambing, dengan kekurangan, dengan ditindas, dengan disiksa. Bagi mereka dunia ini menjadi tidak layak, sehingga dicerai-beraikan di padang-padang gurun dan di gunung-gunung dan di gua-gua serta di celah-celah bumi. Dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Elohimlah yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Pasal 12. Didikan membuktikan kasihnya. Ayat 1 sampai 13. Oleh karena itu, kita juga, karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita, sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, dia tabah memikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Karena itu, pertimbangkanlah dia yang tabah menanggung bantahan seperti itu terhadap dirinya oleh para pendosa, adalah supaya kamu tidak menjadi letih karena tawar hati dalam jiwamu. Ketika bergumul dengan dosa, kamu belum melawannya sampai tetesan darah. Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh, jangan pula menjadi tawar hati ketika ditempelak olehnya. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya, dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya, namun jika kamu tanpa didikan, yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak haram. Selanjutnya, kita memang mempunyai pendidik, yaitu ayah jasmani kita, dan kita menghormatinya. Tidakkah kita akan lebih taat lagi kepada Bapa segala roh agar kita hidup? Sebab mereka sesungguhnya mendidik untuk beberapa waktu sesuai dengan apa yang tampak kepada mereka, tetapi dia untuk apa yang lebih bermanfaat, sehingga kita mengambil bagian akan kekudusannya. Dan setiap didikan memang sepertinya tidak mendatangkan sukacita,
melainkan duka cita. Namun kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Oleh karena itu, kuatkanlah tangan yang terkulai dan lutut yang melemah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, supaya yang pincang tidak sampai menyimpang, malah justru disembuhkan. Seruan untuk mendengarkan Elohim, ayat 14-29. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sambil memerhatikan agar jangan ada seorang pun yang menjauh dari anugerah Elohim, supaya jangan ada satupun akar kepahitan yang tumbuh menyulitkan dan banyak orang dicemari olehnya. Jangan ada seorang pun yang menjadi pencabul atau yang bernafsu rendah, sebagaimana Esau, yang demi sepiring makanan dia telah menyerahkan hak kesulungannya. Sebab kamu tahu pula bahwa sesudahnya, ketika ingin mewarisi berkat-Nya, dia ditolak, karena dia tidak mendapatkan tempat pertobatan, sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan yang menyala dengan api, juga kepada kekelaman dan kegelapan dan angin badai, dan kepada bunyi sangkakala, juga kepada suara firman, yang olehnya mereka yang mendengarnya memohon, agar jangan ditambahkan sepatah kata pun kepada mereka, karena mereka tidak dapat menanggung apa yang diperintahkan ini. Bahkan jika seekor binatang menyentuh gunung itu, ia akan dilempari dengan batu atau dihujani anak panah. Dan begitu mengerikannya apa yang terlihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke gunung Zion dan ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi, dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat, kepada kumpulan dan gereja yang sulung, yang telah terdaftar di surga, dan kepada Elohim, hakim semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Perhatikanlah, hendaklah kamu tidak menolak Dia yang berfirman, karena jika bagi mereka yang telah menolak Dia yang memberi peringatan di atas bumi, mereka tidak luput, terlebih lagi kita, jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga, yang pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Dia sudah berjanji dengan berkata, "Satu kali lagi aku mengguncang, bukan hanya bumi tetapi juga langit." Dan ungkapan "satu kali lagi" menjelaskan perubahan terhadap hal-hal yang terguncangkan, karena Ia telah diciptakan agar hal-hal yang tidak terguncangkan dapat tetap berdiri teguh. Oleh karena itu, dengan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai kerendahan hati dan hormat,
sebab Elohim kita adalah juga api yang menghanguskan. Pasal 13. Berbagai peringatan, ayat 1 sampai 25. Biarlah kasih persaudaraan tinggal tetap. Janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, seakan-akan kamu pernah terbelenggu bersama mereka terhadap mereka yang dianiaya, seakan-akan hal yang sama terjadi pula pada tubuhmu. Perkawinan itu mulia dalam segala hal, dan persetubuhan itu tidaklah cemar. Tetapi Elohim akan menghakimi para pencabul dan para pezina. Gaya hidup yang tidak cinta uang, yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada. Sebab Dia telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Maka itu, dengan yakin kita mengatakan, Yahwe itu penolong bagiku, dan aku tidak merasa takut. Apa yang akan manusia perbuat terhadap aku? Ingatlah mereka yang menjadi pemimpin kamu, yang telah mengatakan firman Elohim kepadamu, yang imannya hendaklah kamu tiru dengan memerhatikan penampilan tingkah lakunya. Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin dan hari ini, bahkan sampai selamanya. Janganlah kamu dihanyutkan oleh ajaran-ajaran yang bermacam-macam dan asing. Karena apa yang baik adalah hati yang diteguhkan oleh anugerah, bukan oleh makanan, yang dengannya mereka yang menikmatinya tidak pernah diuntungkan. Kita mempunyai sebuah mezbah yang daripadanya orang-orang yang beribadah di tabernakel tidak mempunyai hak untuk makan. Sebab binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam ruang maha kudus oleh imam besar karena dosa, tubuh-tubuhnya dibakar di luar perkemahan. Karena itu pula Yeshua, agar Dia dapat menguduskan suatu umat dengan darahnya sendiri, maka Dia telah menderita di luar pintu gerbang. Sebab itu, marilah kita datang kepadanya di luar perkemahan untuk turut menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota untuk tinggal tetap. Sebaliknya, kita sedang mencari kota yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban pujian kepada Elohim, yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Dan janganlah lupa akan perbuatan baik dan persekutuan, karena Elohim menjadi berkenan dengan kurban-kurban seperti itu. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu, dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu, sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu.
berdoalah bagi kami, sebab kami yakin bahwa kami memiliki hati nurani yang baik karena ingin menjalani hidup dengan baik dalam segala sesuatu. Dan aku menasihati kamu lebih lagi untuk melakukan hal ini, supaya aku dapat dikembalikan kepadamu secepatnya. Dan Elohim damai sejahtera, yang telah membawa kembali Gembala Agung, domba-domba dari antara orang mati, dengan darah perjanjian kekal Yeshua Tuhan kita, kiranya Dia menyempurnakan kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya, dengan melakukan di dalam kamu apa yang berkenan di hadapan-Nya melalui Yeshua HaMasiah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, tanggunglah firman penghiburan ini, karena aku juga telah menuliskannya kepadamu dengan singkat. Kamu mengetahui Timotius, saudara yang sudah bebas, bersama dia yang sekiranya bisa datang secepatnya, aku akan melihat kamu. Salamilah semua orang yang menjadi pemimpinmu, juga semua orang kudus. Orang-orang dari Italia menyalami kamu. Anugerah ada bersama kamu semua. Amin.